Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua dan selamat datang di blog Edukasi Dunia Kerja. Beberapa hari yang lalu saya ada bertemu dengan teman-teman kuliah saya di sebuah kafe Banjarmasin. Awalnya kita hanya ngobrol santai, bertanya tentang kabar, membahas pekerjaan dan sebagainya. Tetapi di sela-sela pembicaraan tersebut terdapat beberapa informasi yang cukup bermanfaat, terutama yang ingin tahu cara memelihara mesin atau motor kalian. Seperti apa detailnya? Langsung aja kita lihat rekaman berikut ini. Sudah ada Shell Indonesia, lokasinya dari mana? Ya, aslinya dari Bangka. Jadi dari setiap PT ini mereka punya lini-lini penjualan masing-masing. Setiap perusahaan kan dia ada yang memang B2B, ada yang B2C. Gitu loh. Kayak misalkan aku jualnya ke orang yang berbisnis, kan dia kontraktor kayak atau dia punya pabrik kan, berarti dia bisnisnya B2B. Harus B2C atau kayak gimana? Sudah ada perusahaan yang B2C. Jadi kalau B2B artinya customer itu dia yang punya bisnis juga, tapi menggunakan oli banyak. Contohnya, misalkan alat berat ya, dia kontraktor rental alat berat. Artinya kan dia punya beberapa unit alat berat. Setiap alat berat kan dia olinya banyak. Nah itu yang kita jual. Jadi biasanya juga yang mereka punya rental alat berat atau punya pabrik, dia nggak perlu ke bengkel. Kayak kita ini kan, kita pakai motor kan, kita masih ND oli, bayar jasa sama bayar oli. Tapi mereka yang lininya besar, bisnis kan, dia punya workshop sendiri, punya mekanik sendiri, jadi tinggal beli olinya sama kita. Jadi yang punya bengkel juga bisa beli kalau dia mau beli. Soalnya yang kita jual B2C dan B2B itu beda, biasanya kemasan yang kita jual itu drum atau 209 liter. Kalau misalkan bengkel motor kan beli drum 209 liter, artinya dia ngabisin satu drum itu harus 209 motor yang dia ganti. Tapi kalau bengkel motornya rame ya seminggu mungkin habis. Tapi kalau bengkel motornya yang kurang rame, makanya kan ada yang kemasan kecilnya ya 1 liter atau 100 cc gitu. Itu bisnisnya berarti per drum ya jualannya. Nah, yang kemasan aku jual yang per drum. Jadi itu customernya bebas atau ada batasan? Bebas. Ya, mesti harus alat berat, ya mesti harus ke pabrik, ya mesti harus ke sawit. Oli yang dijual itu, maksudnya itu kan masing-masing mesin kan beda oli nih. Ada sebenarnya contoh yang paling sederhana aja. Oli motor sama oli mobil itu sama nggak? Tergantung mesinnya tadi. Ketika mesinnya regulasi mesin kan dia ada ini kan sirkulasi mesin kan. Jadi ada yang olinya itu disemprotkan dari bawah ke atas, ada yang dia memang mengalir mekanismenya. Apabila itu sama-sama dia yang semprotkan, itu sama jenis olinya nggak apa-apa. Misalkan gini aja dah, yang ini ya, yang umum si Avanza Matic sama pakai olinya pecek sama. 1 tahun sama, regulasi pemesinan sama, dia ada regulasi pemesinan. Jadi ya regulasi pemesinan itu dia menyangkut titik panas, menyangkut gaya gerak sama mekanisme dalamnya. Karena persempitan dalam gerakan kalau yang diukur itu setiap tahun beda-beda. Jadi kalau itu tahun sama biasanya seperti itu sama. Dan misalkan bapak kan punya Avanza sama PCX, beli yang kemasan galon 5 liter, 4 liter yang masuk Avanza, 1 liter yang masuk PCX. Tapi yang Matic Avanza ya, bukan Avanza yang manual, beda karena transmisi beda. Nah jadi pernah lihat kan biasanya ada SHE, ada sama satunya lagi Dassault dia khusus untuk kopinya. Jadi kalau yang manual dia lebih ada perlindungan untuk seatnya, transmisinya, tapi kalau Matic nggak perlu itu. Jadi kalau yang oli manual dipasang ke Matic bisa, asal rental sama. Tapi oli Matic dipasang ke manual nggak bisa. Koplingnya harus dia nggak ada perlindungan untuk kopling. Dia nggak ada mekanisme kopling. Dia langsung digerakkan kan sama si diferensial Maticnya itu kan. Makanya ada lagi namanya oli Matic. Kalau manual kan dia udah bisa sama mesin. Kalau oli Matic kan dia punya lagi oli gardennya sendiri. Oh gitu. Bisa. Nah, oli garden itu sendiri beda lagi. Tergantung dari
dari si rasio gardennya. Berarti misalkan oli metik nih, masih ada sisa kita pindah ke garden nggak bisa ya? Nggak bisa, beda karena fungsinya berbeda. Tapi kalau ada oli manual, masih ada sisa kita pindah ke garden bisa. Tergantung kentalannya sama nggak. Masih ada kenalan dia. Iya, karena itu kan menyangkut dengan si kausan gearnya tadi kan di dalam garden itu ada gear-gearnya. Kan harus dilindungi biar gearnya karena kan banyak kejadian kayak mobil-mobil metik HRT bisa kita kayak kencang-kencangan di tol berat. Itu biasanya gara-gara salah kurang tepat, perlindungannya kurang. Shell itu memang kenalnya kenapa sih kalau pakai Shell biasanya saya 1 bulan. Misalkan 1 bulan pakai oli A, mesin saya sudah bunyinya nggak enak nih. Tapi kalau pakai Shell 2 bulan pun masih enak-enak aja. Apa terus diganti apa harus pakai aja. Nah oli itu sebenarnya dipakai ada masa pakainya. Ketika dia kan sudah terkontaminasi udara, sudah bergesekan, dia sudah jenis jetnya sudah berubah. Nggak bisa yang harus terus dipakai, makanya kita memberikan batasan-batasan. Misalkan biasa mobil 5.000, kalau 5.000 km, kalau mobil kan kilometer. Kalau mobil 5.000 km itu biasa umum. Nah, tapi kalau misalkan pakai Shell itu bisa sampai 7.500. Kita menghindari komplain dari customer, bahkan sampai 10.000 itu nggak masalah. Nah, justru ketika yang jarang dipakai itu kan dia kan mesin itu ada namanya kantor kan, mesin kantor penampungan oli. Nah ketika dipakai oli itu sebenarnya terkontaminasi sama slugs yang di bawah, sama filter oli itu dia terkontaminasi, berubah sudah oli itu. Bukan ketika nggak dipakai dia bagus, sudah dia terkontaminasi dalam situ. Makanya mobil itu perlu dipanasi deh. Panasi mobil itu sekian berapa hari sekali? Itu berapa seminggu yang dipakai? Sekarang ya mobil-mobil sekarang mesin tuh nggak apa-apa nggak dihidupin, tapi biasanya bagian listrikan. Karena mobil sekarang kan udah metik semua, ada apa-apa tinggal tombol. Jadi kadang listrikan mobil sekarang yang bisa down, dinyala cepat lemah. Jadi biasanya untuk menjaga si kestabilan listrikan sedikit edukasi. Kadang kan orang bingung oli itu kalau ada tulisannya 1540, 1030, 2050. Nah itu tergantung dari si mesin. Dia motor ini nih, motor Supra. Motor Supra, orang tahu kan Supra motor ya, bukan mobil. Motor Supra. Jadi motor Supra itu kan di bawah 2010. Dia sirkulasi olinya besar, tenaganya kecil. Artinya ketika tenaganya kecil, panas yang dia hasilkan pun nggak terlalu panas, tapi dia sangat awet. Nah itu dia harus menggunakan oli yang agak kental ketika dingin dan nggak boleh encer ketika panas. Lalu gunakan yang 20-50. Nah di 20 sama 50 itu apa? Nah 50 itu ketika dingin kental, ketika mengencer cuma sampai di 20, nggak sampai ke 10. Jadi angka itu semakin kecil, Semakin kecil semakin encer. yang 20 dia ini. Iya. Kalau 10 sama Antara 10, 20 yang encer 10. Jadi ketika 20, 50 ketika dingin, 20 ketika panas. berarti 50 ini sama berarti ya? 50 ini sama 20 ini apa ada bedanya? Range dia ini mengental dan mengencer. Ya. Misalkan 20 50 artinya di angka 20 sampai 50 bisa ya. 50. Sekarang yang lagi rame Brio. Nah, Brio itu biasanya ketika sudah ini kan dapat oli gratis, handle gratis. Ada orang yang ganti dia pakai 15-40. Terasa berat tarikan mas. Nah kenapa terasa berat? Dia ketika dingin di 40, ketika encer di 15. Nah itu sebenarnya dia sirkulasi mesinnya sudah kecil, karena mesinnya itu sangat kecil. Tapi dia punya cc 1300. Maka gunakanlah yang 10-30. Emang mesinnya suaranya agak kering, tapi dia tenaga ringan. Ketika tenaga ringan, BBM sulit nggak? Seperti itu. Ya, mesinnya tidak terlalu bergerak. Nah, dia nggak terlalu berat. Jadi ya, sebenarnya yang dipilihkan itu memang sudah itu Sama di dalam pabriknya. Jadi saat mau coba-coba pilih itu nggak disarankan berarti ya. Resiko Ya. kentalan berat, nah berat pun kan berat kan, artinya dia memerlukan tenaga lebih. Nah kan panasnya malah lebih. Kalau banyak teks. Iya. Tapi yang dilihat itu yang angkanya itu berarti ya. Iya, dari kekentalan itu pasti. Selain
selain dari apa itu ada yang perlu kita lihat nggak? Kenapa kita harus menggunakan oli? Paling utama tuh kentalan. Soalnya kan kentalan tuh sirkulasi itu keluar masuk. Kayak kita berumah tangga lah kan, uang masuk sama uang keluar kan harus stabil kan. Nggak boleh terlalu berat di keluar atau terlalu berat di masuk, tapi nggak apa-apa sih terlalu berat di masuk ada kan. Jadi oli itu seperti itu. Nah, yang tambahan-tambahan lain ya, misalkan kayak tadi kan anti korosi, anti bisa memisahkan air. Nah, itu tambahan ekstra di dalam oli. Misalkan kita mau treatment mesin kita lebih baik, lebih panjang umurnya, itu tergantung kita. Berarti ada oli 1550 itu nggak hanya sejenis saja, Ya, ada tingkatannya ya. Jadi kan yang bisa merusak oli itu kontaminasi dan cara pakai. Nah, biasanya tuh yang paling berpengaruh kontaminasi. Entah dia mesinnya nanti bocor, entah dia nanti ada kemasukan debu atau kemasukan batu, pasir. mesin itu kontaminasinya di mana? Kan uap debu itu bisa masuk. Bisa kan, mesin itu kan kerjanya dia menyedot udara dari luar kan. Dia sedot udara dari luar, masuklah ke ruang bakar, kan dari ruang bakar kan ada celah. Nah, jadi kadang ini ya, jadi orang ngambilkan piston kan, cleaner. Dikira orang sini ini nggak kena oli, di sini kena oli. Tapi si oli yang bagus, dia pembakaran di sini tutup sama oli. Jadi oli itu ada lapisan-lapisannya gitu. Jadi kan ini celah-celahnya kecil nih, piston dengan silindernya kan. Kalau oli yang bagus dia tetap ada di sini, tapi tidak terbakar di atas. Nah, jadi kan di situ ketika masuk udara kan kita nggak menjamin juga dari filter udara tuh bersih, selalu bersih. Ada debu lah, apa dia masuk kan nanti di bawah, masuk Gitu sih, dari udara atau bahan bakar juga bisa. Iya, Celahnya itu kontaminasi paling besar dari situ kontaminasinya, karena dia menyedot udara dari luar. Kalau misalnya motor itu umur maksimal berapa kilometer? Biasa motor 3.000. Jadi belum. 3.000. 5.000 masih boleh. 5.000 masih boleh. Jangan. Kalau mobil 5.000 masih boleh. Karena kan si mobil dia punya volume oli lebih banyak. Dan dia punya penampungan oli lebih banyak. Gitu. Nah, beda kalau mobil pun sampai 5.000, 7.500. Soalnya lebih banyak kilometer. Ya, karena dia punya volume lebih banyak seperti itu. Jadi ya si gardan itu tadi kan dia memang gardan itu dia nggak terkontaminasi udara, nggak terkontaminasi debu, tapi dia punya zat molekul tergesek, dia pecah, lama-lama pecah. Nah, yang oli bagus, misalnya dia memang bisa menjaga untuk pemecahan si molekul tadi. Tapi yang namanya bekerja terus karena keadaannya panas, apalagi misalkan motor beat kan yang naik saya besar kan dia panas tuh kan gardan, jadi ya ini harus diganti tuh olinya karena panasnya biasa kan bannya itu juga. Soal lewat banjir gitu ya, yang selain dari gagal oli meski nggak bisa masuk. Iya, karena kan di sini tuh ada sirkulasi untuk si lubang udara panas. Jadi kalau mau lewat banjir gitu, itu harus langsung diganti olinya atau gimana? Nah, bagusnya tuh langsung diganti, apalagi ketika ngelewatin banjir mesinnya hidup. Kan ketika dia mesinnya hidup, kita lewat banjir ini kan misalnya mesinnya air kan, mesin berputar. Artinya air pun juga tersedot di dalam. Walaupun posisi mesin nggak mati, tapi air tetap tersedot, tetap terputar di dalam. Nah itu si air yang bertemu olinya rusak, akhirnya mesinnya aus, baru nggak dia break kan dia. Jadi harus kalau udah ngeliatin banjir, pokoknya harus ganti oli mesin sama dari Langsung sebenarnya langsung diganti. Tapi kalau mobil masih bisa. Ya itu tergantung itu tadi si mesin terendam airnya. Dia setiap di atas mesin dia ada punya sirkulasi udara panas. Yang mobil gitu. Mobil pun, motor pun, genset pun ada. Pokoknya setiap mesin dia punya pembuangan udara panas. Entah itu dia posisinya di depan atau di atas, tapi biasanya di atas. Makanya kan ada selang gitulah yang rada-rada disembunyikan supaya kan kalau cuci mobil itu mesin siram mana relas. Nah itu menghindari ketika air masuk ke dalam mesin. Jadi sebenarnya kalau cuci mobil di orang lain kita juga nggak apa-apa sebenarnya selagi si mesin dalam kondisi yang masih bagus. Berarti kalaupun mobil ngelawan banjir juga sebenarnya nggak apa-apa gitu ya? Nggak apa-apa, malah mobil-mobil ini off-road ya. Pastinya off-road yang dia suka nyelam-nyelam
dia bikin sendiri. Udara hisap pun dialih ke atas kap, udara buang pun dialih ke atas kap, bahkan knalpotnya pun biasanya pindah ke atas. Jadi walaupun mesinnya terendam air, tapi tempat dia sirkulasi udara di atas, nggak masuk air. Maksimal kalau mobil lewat banjir itu Nah, jadi gini, ada namanya istilah mekanikalnya itu ketika mobil menghantam air atau banjir ada namanya water hammer. Itu bahasa mekanik lah biasa. Jadi water hammer itu ketika ini mesin lagi jalan kan, ibaratnya kita lagi lari santai kan, tiba-tiba air pun dia menghalang gitu kan, kesambunglah kita kayu pas lari, sama mesin gitu juga. Nah, langsung ada tambahan tenaga dari luar sama tenaga dari dalam mesin yang mau keluar. Gitu. Jadi nggak semata-mata karena air juga, tapi karena tekanan dari luar juga. Nah, jadi kan kita tahu nih kalau itu fungsinya buat mendinginkan mesin gitu ya. Ya. Gitu. Misalkan mesin mulai panas nih, maka kan mendinginkan baru mendinginkan. Kalau mobil zaman sekarang nggak masalah. Kalau saya di mobil, Namanya apa lagi semua sirkulasinya tuh lancar. Ada orang yang lubang sirkulasi dibuka, sengaja supaya cepat dingin. Tapi ketika pas mau siram air, itunya nggak ditutup, dia langsung masuklah di air. Nah itu. Tapi kalau biasanya semua masih bawaan dealer, masih bawaan pabrik itu biasanya sirkulasinya aman lah semua. jadi misalkan kita dalam keadaan overheat gitu, kita boleh isi air gitu ya, mendinginkan. Nggak apa-apa, tapi jarang lah kalau orang overheat siram air. Biasanya kalau orang overheat tuh buka tutup oli atau buka radiator sekalian supaya langsung keluar panas. Yang di paling Ya, jadi itu udah boleh dibuka gitu ya. buka selagi kamu siap dengan performa. Soalnya malah gini, ini sih nggak dianjurkan, tapi pengalaman. Jadi pernah ke Palangkaraya, kan lumayan tuh 350 kilo lah dari Banjarmasin ke Palangkaraya. Di tengah-tengah Kapuas overheat gara-gara water pump oli bocor. Jadi dia nggak bersirkulasi yang panas sama dinginnya. Jadi airnya tetap panas terus. Pelan-pelan dia bikin jalan supaya mesinnya rusak. Ternyata ada supir truk yang ngajari, sampein jalan aja terus, tapi tutup radiatornya buka. Kok bisa? Coba aja kata dia. Jadi karena darurat kan ya, istilah dengan air biasa, hidupin mesin, tapi dengan tutupnya terbuka. Si ini indikator air radiator nggak naik. Ternyata benar, dia tetap jalan, tapi kan prinsipnya air ketika panas dia naik. Jadi si tutup yang membuka itu tadi dia di situ membuang panasnya. Oh, iya nih, ini nggak panas ya. Nggak panas, tetap bisa jalan jadi ya. Nah, itu bagian saran kan. Tapi kalau misalkan jalan urgent, udah perlu tulisan indikator naik kan. Nah, ternyata water pump nggak jalan atau ada yang bocor. Itu buka aja biar bisa sampai ke bengkel. Maksudnya kalau radiator. Iya. Nah, soalnya kebanyakan gini, dari radiator baru ke oli yang masuk. Kecuali dia salah pemilihan oli, olinya cepat menguap. Kan yang tadi kan kalau dia nggak tahan panas dia menguap kan, menguap, kering, si radiator udah nggak tahan lagi menahan jaga panasnya si mesin, jebol lah keduanya. Tapi kalau radiator aja yang jebol, mesin ya apa. Seperti yang kalian lihat di video tersebut, suaranya terdengar kurang jelas ya, karena kita tidak mengira suasana kafe yang ramai sangat berpengaruh pada kualitas video yang kita hasilkan. Sehingga kedepannya kita akan lebih selektif dalam memilih tempat. Mungkin di tempat yang lebih sepi, atau semoga saja kita bisa membuat studio khusus ya, dengan set dan suasana seperti podcast pada umumnya. Amin. Untuk rekaman yang lebih lengkapnya bisa kalian cek di channel YouTube saya, di mana video tersebut membahas lebih detail tentang mesin dan oli mobil. Bahkan kalian bisa mendapatkan tips yang berguna dari sopir truk jika kalian mengalami overheat mesin di tempat yang tidak terduga. Demikian vlog kita kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan kita akan jawab di vlog-vlog selanjutnya. Akhir kata, selamat siang semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.